Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magnus Kurniawan. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Tarakan, angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas praktikum tenaga daya lanjutan untuk percobaan ketiga dan percobaan keempat. Adapun percobaan ketiga yaitu AC/DC rectifier, merupakan suatu rangkaian penyiaran gelombang di mana input gelombang diberikan sinyal AC untuk mendapatkan hasil keluaran sinyal DC. Sedangkan percobaan keempat, DC-DC Cooper, itu suatu rangkaian di mana diberikan input DC untuk mendapatkan suatu keluaran DC yang bervariasi. Baik, kita langsung saja masuk ke video yang pertama, yaitu praktikum percobaan ketiga AC/DC rectifier. Baik, sini kita sudah masuk ke bagian modulnya. Seperti biasa, semua percobaan kita jalankan berdasarkan petunjuk praktikum atau modul praktikum. Percobaan 3, AC/DC rectifier. Di bagian A ada percobaan penyiaran setengah gelombang. Ini langkah-langkah percobaan. Yang pertama ada gambar desain rangkaian. Kemudian tampilan gambar kedua, ini merupakan rangkaian simulasi menggunakan software PSIM. Kemudian ada tabel di sini, kita diminta membuat simulasi 5 variasi untuk sudut penyalahan, mulai dari 10 ke 180 derajat sampai ke 170 ke 180 derajat. Baik, kita langsung saja buka software PSIM-nya. Ya, ini merupakan tampilan awal dari software PSIM. Banyak icon di atas yang punya fungsi masing-masing. Kemudian komponen yang kita gunakan terletak di bawah. Kita memilih komponen, misalkan petunjuk pada praktikum menggunakan sumber AC, kemudian sebuah SR atau resistor. Ini kita rubah posisinya agar mudah merangkai. Kemudian sebuah resistor untuk hambatan. Kemudian pada kaki gate kita berikan gating block untuk memberikan pulsa pada kaki gate. Karena yang kita ketahui, SR tidak akan bekerja ketika kaki gate tidak diberikan arus atau pulsa. Di sini kita bisa langsung rangkai. Hubungkan semua kaki komponen membentuk suatu rangkaian tertutup. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan juga alat ukur untuk masing-masing tegangan input, tegangan output, dan tegangan pada kaki gate atau tegangan triggernya. Gabungkan juga. Ya. Oke, rangkaiannya sudah jadi. Sekarang kita rubah nilai komponen menyesuaikan dengan ketentuan pada modul, di mana input tegangan diberikan 311 volt AC, kemudian hambatan 12 ohm. Sedangkan gating blocknya menyesuaikan ketentuan pada tabel. Kita rubah di sini bagian peak amplitudo menjadi 311, checklist agar dapat ditampilkan pada layar. Oke, hambatan 12 ohm sudah betul. Kemudian ini kita berikan keterangan untuk mengukur tegangan input, tegangan outputnya, Pout. Kemudian sini untuk kaki gate kita berikan tegangan, saya berikan di sini tegangan trigger. Ya, sudah seperti ini. Gating block kita menyesuaikan dengan nilai pada tabel yang pertama. Ini 50 frekuensi, 50 Hz. Dan ini kita diminta yang pertama 10 ke 180 derajat. Dan jangan lupa kita tambahkan simulation control. Sini gunanya untuk mengontrol atau mengatur tampilan hasil simulasi. Kita berikan nilai di sini 0,04 untuk menampilkan 2 gelombang pada simulasinya nanti.
Oke, jika sudah benar seperti ini, kita run simulation. Tampilkan yang pertama tegangan inputnya. Seperti yang kita ketahui, input sinyal AC terdapat siklus positif dan siklus negatif, sehingga di sini membentuk suatu gelombang sinusoidal sempurna. Kemudian tegangan trigger, ini tegangan pada kaki gate, di mana ketika sinyal positif diberikan ke SCR, maka SCR akan melewatkan atau menampilkan pada hasil simulasi. Sedangkan untuk sinyal negatifnya terpotong. Sebentar saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja rangkaian sehingga hasilnya bisa seperti ini. Selanjutnya untuk tegangan output, ya, untuk tegangan output bentuknya menyerupai sinyal input. Hanya saja pada sinyal negatifnya semua terpotong. Kemudian dengan sudut penyalaan dari 10 derajat baru dia menyala sampai ke 180 derajat. Ini merupakan pengaruh dari gating block. Kita ke rangkaian. Sini saya akan menjelaskan prinsip kerja rangkaiannya. Mengapa setengah siklus negatifnya terpotong, sedangkan siklus positifnya dilewatkan. Oke. Ketika setengah siklus positif, maka arus akan mengalir ke SCR, masuk ke anoda, dan ke katoda dialirkan. Dengan syarat arus akan mengalir dari SCR anoda ke katoda ketika kaki gate diberikan pulsa atau arus, di mana pulsa atau arus di sini kita setting pada saat 10 derajat ke 180 derajat. Artinya 10 derajat pertama dari 0 ke 10 belum lagi mendapatkan pulsa arus untuk gate-nya, sehingga SCR akan menahan. Sedangkan dari 10 pulsa arus akan masuk ke gate, sehingga SCR akan melewatkan arus dari anoda ke katoda, sehingga ditampilkan pada gambar hasil simulasi. 10 derajat pertama off, kemudian dari 10 ke 180 derajat ditampilkan. Sedangkan untuk yang negatif, setengah siklus negatif arus akan mengalir lewat sini ke beban, kemudian ke sini masuk ke katoda. Katoda akan memblok. Seperti yang kita ketahui, arus tidak akan mengalir dari katoda ke anoda karena ini merupakan reverse bias dari SCR. Ya, seperti itu prinsip kerja rangkaiannya. Kemudian untuk nilai RMS, untuk tegangan input mendekati 220 volt. V-triggernya di sini 6,8 volt, V-out 155 volt. Oke, kita lanjutkan untuk nilai berikutnya. Sini ada 5 variasi. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan atau saya akan membuat simulasi untuk nilai yang pertama, ketiga, dan yang kelima. Yang ketiga 90 ke 180 derajat. Kita bisa rubah di sini 90 ke 180 derajat. Oke, run simulation. Ya, hasilnya untuk V-in masih sama. Untuk V-trigger sendiri juga tegangan input sinyal positif yang ditampilkan, sedangkan negatifnya terpotong, di mana sudut penyalaannya pada sudut penyalaan 90 derajat baru harus dilewatkan dari SCR. Karena setting yang kita berikan pada gating block, pulsa arus akan diberikan ke kaki gate pada 90 derajat menuju 180 derajat. Sedangkan dari 0 ke 90 kaki gate tidak diberikan pulsa sehingga arus tidak mengalir pada SCR. Untuk V-out bentuk sinyal keluarannya sudah seperti ini, hampir mendekati garis lurus. Nah, saya masih terdapat ripple tegangan atau riak tegangan, di mana sudut penyalaan 90 derajat menyala, kemudian dari 90 ke 180 menyala, dari 0 ke 90
masih di blok karena belum mendapatkan arus dari kaki giat. Seperti yang kita ketahui, dari 0 ke 180, 90 adalah nilai setengah dari 180, sehingga di sini terlihat ditampilkan setengah dari siklus positif masih belum menyala, sedangkan setengah dari siklus positifnya lagi dari 90 ke 180 ditampilkan. Untuk semua siklus negatif tetap di blok karena rangkaiannya masih sama, yaitu sinyal negatif akan di blok pada katoda di sini, atau reverse bias tidak akan mengalir. Kemudian untuk RMS-nya sendiri, kita ganti nilai RMS. Kita lihat sini untuk Vin masih sama, mendekati 220 volt, V triggernya 5 volt, V out 109 volt. Oke, kita ganti untuk nilai yang terakhir 170 ke 180 derajat. derajat. Oke, transmission ya, bisa dilihat Vin masih sama, sudut penyalaannya semakin kecil, artinya menyalanya sedikit kemudian mati lagi. Sini bisa dilihat dari 0 ke 170 harus tidak mengalir, karena pada gating block kita setting menyala pada 170 derajat menuju 180, sehingga dari 0 ke 170 harus tidak mengalir. Kemudian pada sudut 170 dia mendapatkan pulsa, harus mengalir sehingga sinyal dapat ditampilkan. Kemudian pada 180 ke 360 atau sinyal negatifnya dipotong. Bentuk keluarannya hampir-hampir mendekati garis lurus atau mendekati sinyal DC, namun masih terdapat ripple atau riak tegangannya. Untuk nilai RMS dengan input tetap sama, sedangkan V triggernya menjadi lebih kecil, yaitu 1,6 volt. V out menjadi 5 volt. V outnya ya 5 volt. Kemudian ya, ini yang sudah kita simulasikan tadi. Kita lanjut untuk yang kedua, tabel 1.2 percobaan dengan kapasitor, di mana diminta ada 5 ukuran kapasitor yang berbeda-beda dari 2200 microfarad sampai 330 milifarad. Kita mulai dari nilai kapasitansi kapasitor yang paling kecil. Sini kita tambahkan komponen kapasitor. Hubungkan rangkaiannya. Kemudian kita ganti nilainya 2200 mikrofarad. Ya. Untuk gating block kita menyesuaikan juga seperti pada tabel yang pertama. Yang pertama itu 10. Oke, bisa dilanjutkan. Sini langsung saja kita run simulation. Ya, bisa dilihat PN masih sama, V trigger juga sama seperti yang tadi. Sedangkan P out dimana dari 0 ke 10 derajat SR mendapatkan pulsa arus pada kaki giat sehingga harus dialirkan pada setelan. Kemudian di sini tidak sampai ke titik 0, kembali lagi tampilkan. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Saya akan jelaskan pada rangkaiannya nanti.
Oke, di sini karena rangkaian sudah kita tambahkan kapasitor, di mana kapasitor ini berfungsi untuk sebagai filter atau memperhalus tegangan keluarannya. Dimana pada saat kita tidak memberikan kapasitor, ripple tegangan sangat tinggi, sedangkan saat diberikan kapasitor, ripple tegangannya semakin kecil. Pengaruh dari besar kecilnya kapasitansi sebuah kapasitor juga sangat berpengaruh pada hasil keluaran tegangan output DC-nya. Oke, di sini sama seperti tadi, ketika setengah siklus positif harus akan mengalir bersamaan ketika mendapatkan pulsa pada gate, yaitu kita setting pada 10 derajat ke 180. Sini harus sampai ke sini, kemudian disaring oleh filter kapasitor atau filter kapasitor menyimpan tegangan. Sedangkan ketika setengah siklus negatif harus mengalir ke sini, kemudian diblok. Karena tidak ada arus yang mengalir, maka muatan pada kapasitor yang akan dilepas ke beban. Sehingga pada tampilan di sini ini merupakan siklus positif. Kemudian sampai di sini ini merupakan hasil keluaran dari muatan yang disimpan pada kapasitor. Sehingga tidak mencapai titik nol, gelombang sinyal muncul lagi karena dilanjutkan dari muatan pada kapasitor yang tersimpan tadi. Saya ulangi, ketika sinyal positif harus akan mengalir bersamaan dengan kaki gate yang diberikan pulsa sampai ke sini, muatan akan tersimpan pada kapasitor sebesar kapasitansinya. Sedangkan ketika setengah siklus negatif, SCR akan memblok sehingga arus tidak akan mengalir. Arus muatan yang tersimpan pada kapasitor yang akan mengalir, sehingga pada tampilan gambar hasil simulasi ini merupakan tegangan pada SCR, sedangkan ini merupakan tegangan yang tersimpan pada kapasitor, sehingga disambung tidak mencapai titik nol, sehingga hasilnya mendekati suatu garis lurus atau sinyal DC, hanya saja masih terdapat riak atau ripple tegangannya masih sangat tinggi. Kita lihat untuk RMS, PN nya sama, tegangan trigger 6,8 volt, dan Pout di sini sudah mencapai 238, lebih tinggi dari PN. Mengapa? Karena ripple tegangannya masih sangat besar di sini. Ripple tegangan masih sangat besar, yang dimana tegangan input ditambah dengan tegangan yang tersimpan pada kapasitor. Kita lanjutkan untuk nilai berikutnya. Sini saya akan simulasikan yang ketiga, 4700 mikrofarad. Kita rubah nilai sini 4700. Kemudian gating block kita rubah menjadi 90 derajat ke 180 derajat. Transformation, ya. PIN tampilkan masih sama. Untuk V trigger sendiri juga masih sama. Di sini kita lihat pada 0 ke 90 derajat harus belum dapat dilahirkan, karena pada setting 90 derajat kita kaki gate belum dapatkan perintah atau arus, sehingga SCR tidak dapat mengalirkan arus. Kemudian pada 170 menuju 180 derajat ditampilkan, dan pada sinyal negatif terpotong. Di sini Pout bisa dilihat ada perubahan untuk ripple tegangannya. Seperti yang saya katakan tadi, besar kecil nilai kapasitansi sebuah kapasitor dapat mempengaruhi
hasil keluaran dari suatu sinyal DC, dimana pada sudut penyalaan 90 derajat SR akan melewatkan arus, kemudian setengah siklus positif sini harusnya sudah kembalikan 0, tapi karena pada kapasitor juga menyimpan muatan, sehingga ketika setengah siklus negatif, muatan yang tersimpan pada kapasitor akan dilepas, sehingga bentuk sinyalnya seperti tersambung kembali seperti ini. Nah, ini merupakan sinyal positif lagi ya, sehingga pada sinyalnya hampir mendekati garis lurus, hanya saja masih terdapat ripple atau riak tegangan DC. RMS kita lihat di sini. P-in sama, P triggernya 5 volt, P out menjadi lebih tinggi, yaitu 250 volt. Kita lanjutkan untuk nilai berikutnya, yaitu kapasitor dengan nilai 330 milifarad. Sini kita rubah menjadi 170 ke 180, dan di sini kita rubah nilainya menjadi 330 milifarad. Mikro ke milifarad yang lebih besar, sedangkan mikro lebih kecil untuk satuan. Oke, kita run simulation ya. Untuk P-in dan tetap sama, P trigger dimana sudut nyalanya semakin kecil, dari 0 ke 170 tidak nyala, sedangkan dari 170 ke 180 nyala kemudian mati, sehingga dilihat di sini nyalanya lebih sedikit sedangkan matinya lebih banyak. Untuk Vout sendiri bisa dilihat pengaruh dari nilai kapasitansi sebuah kapasitor. Sudut penyalaan dari 170 kemudian ke 180 yang harusnya kembali ke 0 tidak menjadi ke 0, karena ini dilanjut dari muatan yang tersimpan pada kapasitor. Karena nilai kapasitornya sangat besar, sehingga muatan yang tersimpan juga sangat besar, sehingga hasil keluaran dari tampilan sinyal hampir mendekati garis lurus. Sehingga dapat kita ketahui bahwa fungsi dari kapasitor yaitu dapat menampung muatan atau tegangan, juga sebagai filter untuk menyaring atau memperhalus riak tegangan untuk mendapatkan nilai tegangan DC atau sinyal DC yang lebih sempurna. Untuk nilai RMS P-in sama, mendekati 220, V triggernya 1,6 volt, dan P out di sini 4,45 volt. Oke, sehingga dapat kita simpulkan bahwa percobaan penyelesaian gelombang di mana input yang kita berikan sinyal AC untuk mendapatkan suatu sinyal DC, sedangkan yang pertama penyaras setengah gelombang tanpa kapasitor itu ripple tegangannya sangat besar atau riak tegangannya sangat besar, sehingga hasil DC, sinyal DC yang didapatkan belum sempurna. Namun ketika kita menambahkan kapasitor, di situ terlihat bahwa hasil keluaran DC hampir mendekati sinyal DC yang sempurna atau mendekati garis lurus. Kemudian kita lanjutkan untuk percobaan yang ke B, percobaan penyara gelombang penuh. Sini desain rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian pada super PSIM. Kita lanjutkan ke PSIM.
Sini kita bisa buka lembaran baru. Oke, seperti ini ya. Ini untuk penyaras gelombang penuh menggunakan 4 buah STR, dimana STR 1 dan STR 4 disetting untuk gating blocknya sama, yaitu 0 ke 180 derajat. Begitupun untuk STR yang keempat 0 ke 180 derajat. Sedangkan STR yang kedua dan yang ketiga kita setting gating blocknya sama 180 ke 360. Artinya setengah siklus positif STR 1 dan 4 akan menampilkan, sedangkan negatifnya akan diblok oleh STR 1 dan 4. Sedangkan setengah siklus negatif yang akan menampilkan sinyal yaitu STR 2 dan STR 3. Sedangkan untuk yang positif STR 2 dan 3 akan memblok. Berikut nanti saya akan menjelaskan rangkaiannya lebih detail. Oke, sekarang kita masuk ke shock progressive untuk merangkai layer C. Kemudian tristor kita gunakan 4 buah tristor. Sini tristor 1 atau STR 1, STR 2, STR 3 dan STR 4. Oke, ini kita tambahkan gating block masing-masing STR. Oke, kemudian resistor untuk hambatan. Selanjutnya kita tambahkan juga alat ukur. Ini untuk input tegangannya, kemudian output, dan masing-masing tegangan pada kaki trigger. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita bisa rangkai. Ini di sini bukan STR 1 dan STR 3, masuk ke STR 2, bukan STR 2 dan STR 4, kemudian supply negatif STR 2 dan STR 4, hambatannya kemudian kaki gate kita gunakan semuanya. Oke, sumber tegangan untuk tegangan input alat ukurnya jadi kita gunakan. Oke, seperti ini. Sekarang kita rubah nilai sesuai dengan ketentuan pada modul, mana pada gate 1 dan 4 atau SR 1 dan 4 yaitu nilainya 45 ke 180 derajat, sedangkan untuk SR 2 dan 3 180 ke 360 derajat. SR 1 gating block dari 45 derajat ke 180. Checklist ini kita rubah menjadi 50 Hz. SR 4 juga sama seperti SR yang 1. Kemudian SR 2
Sini dari 180 ke 360. Oke, set 3 180 ke 360. Ya, lalu kita hubungkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian input tegangannya 311 volt, load AC, hambatannya 12 ohm. Ini kita beri keterangan untuk input tegangan input. Tegangan output. Dan ini kita beri keterangan, saya beri simbol sini PT1 atau P31, P32, P33, kemudian P34. Oke, tambahkan sinyal shift control untuk mengatur hasil tampilan pada sinyalnya nanti. Oke, jika sudah jadi rangkaiannya, ini saya geser dulu biar tidak bingung, biar mudah dibaca. Ya, bisa. Oke, sekarang kita langsung saja run simulation. Untuk V-in sama input sinyal AC untuk sinusoidal sempurna. Kemudian P31 bisa dilihat sudut penyalaan dari 45 derajat baru menyala ke 180, kemudian dari 180 ke 360 di blok. Ini kerja SCR1. Kemudian SCR2, P32 berbeda, yaitu siklus positif. Ketika setengah siklus positif, maka di blok, sedangkan sinyal negatifnya yang ditampilkan oleh SCR2 dari sudut 180 ke 360, sehingga semua sinyal negatif ditampilkan SCR2. Kita lanjut untuk bit trigger 3 atau SCR3 sama untuk SCR3 dan 2 dan 3 menampilkan sinyal negatif, sedangkan positifnya dipotong. Kita lanjut untuk PT4, bit trigger 4. Ya, sini bisa dilihat sama seperti besar 1, dimana pada sudut 45 derajat off, kemudian dari 45 derajat ke 180, besar 4 menampilkan sinyal. Kasusnya sama, dimana sudut 45 derajat pulsa diberikan ke kaki gate sehingga SCR mengalirkan arus, sehingga pada hasil simulasi ditampilkan di sini. Kemudian untuk sinyal negatifnya di blok. Selanjutnya untuk Vout, ya seperti ini, dia menyerupai bentuk sinyal input. Sedangkan untuk sinyal positifnya menyala pada sudut 45 derajat, kemudian 45 derajat sampai 180 ditampilkan sinyal negatif, semua ditampilkan oleh SCR2 dan 4, maaf, SCR2 dan 3. Begitu seterusnya untuk gelombang berikutnya, sehingga kita bisa lihat di sini outputnya hampir mendekati sinyal DC, namun masih terdapat
ripple atau lihat tegangannya. Kemudian STR RMS nya Pin mendekati 220 volt, V-trigger 1 6,1 volt, V-trigger 2 dan 3 nilainya sama 7,07 volt, PT4 V-trigger 4 nilainya sama dengan V-trigger 1 yaitu 6,12 volt. Sedangkan Vout di sini 214 volt mendekati nilai inputnya. Saya akan menjelaskan prinsip rangkaiannya. Sini, dimana ketika setengah siklus positif arus akan mengalir lewat sini, dia tidak akan ke sini karena di sini merupakan katoda dari SR3, sehingga arus akan diblok di sini, sehingga arus hanya akan mengalir melalui SR1, sehingga siklus positif ditampilkan pada V-trigger 1. Kita lanjut. Dari SR1 arus akan mengalir. SR kedua dia tidak akan mengalir karena di sini merupakan katoda dari SR, sehingga arus akan diblok. Jadi arus dari SR1 akan mengalir masuk ke beban, kemudian masuk ke SR4, sehingga SR4 juga menampilkan sinyal positif sama seperti SR1 pada sudut penyalaan 45 ke 180. Sedangkan ketika setengah siklus negatif, arus akan mengalir ke sini. Sini dia tidak akan ke SR4, melainkan dia ke SR2. Sini dia akan mengalir ke sini karena jika ke sini merupakan katoda dari SR1, dia akan terblok, sehingga arus akan mengalir ke beban, kemudian sampai ke SR3, sehingga SR3 dan SR2 sama menampilkan sinyal negatif, sedangkan positifnya akan diblok. Begitu prinsip rangkaiannya. Kita lanjut untuk nilai berikut. Di sini ada 7. Saya hanya akan mensimulasikan yang nomor 1, 4 dan 7 untuk mempersingkat waktu. Oke, yang nomor 4 di sini 90 derajat ke 180 dengan gate 2 dan 3-nya 270 ke 360. Kita ganti SR1 90 ke 180, begitupun SR4 sedangkan SR2 dan 3 sini dari 270 ke 360. Ya, seperti ini. Kita run simulation. Bisa dilihat di sini inputnya masih sama, sinus sudah sempurna, sedangkan untuk gelombang pada V-trigger 1 atau SR1 menyala pada sudut 45 derajat ke 180, sedangkan siklus negatif di blok. Sedangkan V-trigger 2 dan 3 sama-sama menampilkan sinyal negatifnya, sehingga sinyal positifnya yang di blok pada sudut penyalaan di sini sudut 270 ke 360. Untuk SR4 sama seperti SR1. Kemudian Vout kita bisa lihat di sini, di mana sudut penyalaan dari 45 derajat sinyal positif di blok. Dari 45 derajat ke 180 ditampilkan oleh SR1 dan 4. Selanjutnya sudut dari 180 ke 360 dimatikan dari 180 ke 170 oleh SR2 dan 3.
sedangkan dari 270 ke 360 ditampilkan. Kita lanjut ke remesnya. Sini bisa dilihat Pin mendekati 220 volt, PT1, 2, 3, dan 4 nilainya sama, yaitu 5 volt. Sedangkan Pout sini 155 volt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian dengan kapasitor. Dimana setelah kita menambahkan kapasitor, keluaran sinyal DC-nya sudah tidak ada ripple tegangannya. Nah, kasusnya sama, dimana setengah siklus positif harus akan mengalir lewat SR1, kemudian dibawa ke sini ke beban, dan sini kapasitor menyimpan muatan disimpan pada kapasitor. Ketika setengah siklus negatif lewat atau mengalir, seperti yang tadi saya jelaskan, akan mengalir lewat sini. Bersamaan dengan itu, muatan yang tersimpan pada kapasitor dilepas, sehingga pada tampilan yang tadi, di mana ada turunnya dan naik, itu terisi oleh muatan yang tersimpan pada kapasitor. Sehingga pada tampilan di sini sudah tidak ada lagi naik turun, atau bisa dilihat di sini lurus karena ditambahkan dengan muatan pada kapasitor tadi. Juga mempengaruhi keluarannya, yaitu pada RMS, dimana kita lihat di sini menjadi lebih besar di sini sampai 300 volt. Baik, untuk percobaan yang ketiga sudah selesai. Kita lanjutkan masuk ke percobaan 4. Percobaan 4, DC to DC Cooper, di mana rangkaian ini menggunakan input sinyal DC untuk mendapatkan suatu keluaran sinyal DC yang bervariasi. Yang pertama, percobaan boost converter. Rangkaian ini berguna untuk menaikkan suatu level tegangan DC, sehingga input DC yang diberikan 12 volt nantinya akan mendapatkan hasil keluaran DC yang lebih tinggi dari tegangan input. Desain rangkaiannya seperti ini, menggunakan supply DC 12 volt, kemudian ada induktor 0,6 H, dioda, kapasitor 15 mikrofarad, hambatan atau beban, resistor di sini dengan nilai 57,6 ohm. Kemudian MOSFET sendiri memiliki dua kondisi, yaitu nyala dan mati atau on off. Yang kecepatannya diatur oleh rangkaian pengatur atau kontrol, rangkaian kontrolnya yang seperti ini. Ini yang dapat memberikan frekuensi seberapa cepat nyala dan mati pada MOSFET. Nah, sedangkan ini merupakan on-off switch sebagai kontrol untuk mengatur kapan nyala dan mati pada MOSFET sesuai yang kita inginkan. Rangkaian kontrol sendiri pengaturannya di sini untuk frekuensi 62.500 Hz dengan nanti cycle bisa ditentukan atau dirubah sesuai dengan ketentuan pada tabel. Sini pada tabel ada 5 kita diminta. Nantinya saya akan mensimulasikan yang nomor 1, 3, dan 5 untuk mempersingkat waktu. Pertama kita akan membuat yang 0% nanti cycle. Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian. Nah, ini kita bisa buka halaman baru. Oke, input tegangan DC, kemudian sebuah induktor, dioda, kapasitor, resistor,
MOSFET-nya yang ini. MOSFET, kemudian rangkaian kontrol, ini on off switch, kemudian ada voltage square untuk mengatur frekuensi dan persen data cycle dari MOSFET yang kita inginkan. Tambahkan ground di sini. Ya, oke. Sekarang kita bisa langsung merangkai. Gabungkan semua komponennya sesuai dengan gambar pada modul. Oke, gabungkan. Gabungkan ke ground, kapasitornya. Kemudian kita tambahkan alat ukur untuk tegangan input, tegangan output, dan tegangan data cycle. Ya, setelah sudah selesai rangkaiannya, sekarang kita rubah nilai. Sini input DC 12 volt, kemudian induktor, nilai induktansi 0,6 Henry, kemudian kapasitornya dengan nilai kapasitansi 15 mikrofarad, kemudian hambatan R 57,6 ohm. Di sini menyesuaikan ketentuan pada tabel. Frekuensi yang kita atur 62.500 Hz dan persen duty cycle-nya 0% untuk tabel yang 1. Oke, sebelum simulation kita berikan simulation control untuk mengatur hasil keluaran sinyal. Untuk menampilkan dua gelombang, kita rubah nilai 0,04. Oke, sudah jadi rangkaiannya dengan nilai yang diinginkan. Oke, kita berikan juga keterangan di sini. Ini untuk mengukur tegangan input PI, tegangan output PO, dan untuk data cycle kita berikan simbol D. Oke, bisa langsung kita run simulation. Pertama, tegangan input. Ya, seperti ini tampilan garis lurus karena merupakan input DC, yaitu sinyal atau arusnya searah, tidak bolak-balik, sehingga garis lurus. Dan kita masuk lagi untuk data cycle-nya. Sini masih 0% data cycle karena masih 0, sehingga berupa garis lurus. Kemudian kita lanjut untuk tegangan output, dimana terlihat di sini dari 0 ke 12 berangsur-angsur naik dia. Ini pengaruh dari kapasitor juga induktor. Saya jelaskan sedikit rangkaiannya. Ketika rangkaian ini diberikan sumber tegangan, di mana kondisi saklar atau MOSFET-nya nyala atau terhubung, maka arus akan mengalir dari sumber ke induktor, kemudian masuk ke sini MOSFET dan kembali ke sumber, sehingga rangkaian membentuk seperti ini.
Nah, di sini kondisinya dioda off. Ketika MOSFET on, dioda akan off, sehingga rangkaian arus akan mengalir lewat sini. Bersamaan dengan itu juga, ketika seperti yang kita ketahui, sebuah induktor merupakan kumparan atau lilitan, di mana suatu lilitan atau kumparan ketika diberi arus, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet. Itu terjadi pada saat MOSFET-nya on. Namun ketika MOSFET-nya mati atau menyala, terputus, terjadi perubahan arus pada rangkaian, sehingga muatan atau arus yang tersimpan berupa medan magnet di sini pada induktor akan mengalami induksi tegangan atau menimbulkan tegangan, kita sebut tegangan VL di sini, dengan polaritas arus yang berlawanan, di mana ketika arus mengalir di sini, polaritas dari sisi kiri induktor lebih negatif, sedangkan kanannya lebih positif. Namun ketika MOSFET-nya off, maka akan membentuk arus sebaliknya, sehingga tegangan yang akan mengalir ke sini karena di posisi MOSFET lagi off, sehingga diodanya akan on. Jadi tegangan sumber akan mengalir ke dioda bersamaan dengan tegangan VL yang dibentuk oleh induksi tegangan pada kumparan tadi. Akan mengalir ke sini dan kapasitor akan menyimpan muatan. Selanjutnya MOSFET kembali on, rangkaian kembali seperti ini lagi, tidak ada arus yang mengalir ke sini. Selanjutnya muatan yang tersimpan pada kapasitor yang akan melepas muatan masuk ke beban, sehingga pada tampilan di mana arus tidak turun secara drastis, melainkan berangsur-angsur naik, karena di sini ada merupakan tegangan muatan yang disimpan pada kapasitor ditambah dengan tegangan VL dan tegangan sumber, sehingga tidak turun kembali ke nol sekalipun MOSFET-nya dalam keadaan mati. Oke, kita lanjutkan untuk nilai berikutnya. Sini saya akan mensimulasikan yang ketiga dan yang kelima. Untuk 50% lattice cycle kita ganti, karena di sini range-nya dari 0 sampai 1, sehingga saya buat sini 0,5, yaitu didapat dari 100% dibagi 50 jadi 0,5%. Oke, so kita run simulation. Ya, untuk tegangan input sama, sedangkan untuk lattice cycle-nya seperti ini. Ini sebetulnya merupakan suatu sinyal naik turun. Lattice cycle-nya sudah terbentuk 50%. Namun karena frekuensi yang diberikan sangat besar, yaitu 62.500 Hz, sehingga kelihatannya sangat rapat. Kita bisa zoom untuk melihat detailnya lebih jelas. Ya, seperti ini. Sini ada posisi off ketika 0 dan ketika 1 dia on. Ya, ini 50% lattice cycle. Mana untuk RMS-nya sendiri kita lihat tegangan input yaitu 12 volt, lattice cycle 7,1 volt, sedangkan untuk tegangan keluarannya sudah 89 volt. Oke, kita lanjut. Untuk nilai yang berikutnya yaitu 90% lattice cycle. Sini kita ganti 0,9%. Oke, kita run simulation.
Ya, kurang lebih ya sama, karena frekuensinya sangat besar sehingga untuk mata yang melihat ini seperti garis yang tebal, padahal ini merupakan variasi dari keluaran sinyal DC berdasarkan Dati cycle-nya. Ya, seperti ini. Oke, ini ketika dia 0 mati, kemudian 1, dimana 90% Dati cycle kondisi nyala MOSFET semakin lama, sedangkan matinya semakin kecil, sehingga terlihat bahwa di sini posisi hidup 90, kemudian 10% sisanya menuju 100 mati. Kemudian untuk RMS 12 volt, Dati cycle sudah sampai ke 9,4, sedangkan tegangan output 201 volt. Baik, itu untuk percobaan boost converter. Kita lanjutkan yang bagian B, yaitu percobaan buck converter, di mana rangkaian ini untuk menurunkan tegangan suatu keluaran tegangan DC, di mana tegangan DC yang kita berikan ada 12 volt, nantinya akan mendapatkan keluaran yang lebih kecil. Di sini ada ketentuannya dari 0%, 20, 50, 70, dan 100%. Kita kembali ke rangkaian. Sini bisa kita ganti ke halaman baru. Oke, desain rangkaiannya seperti ini. Ini masih sama, 12 volt DC. Ini ada IGBT, kemudian induktor, kapasitor, resistor, dan diodanya di sini. Oke, kita langsung saja merangkai sesuai tegangan DC. IGBT yang sebelah sini. Kita rotate sesuaikan dengan modul. Kemudian induktor, kapasitornya di sini, resistor. Maaf, kita kembali ke ya. Rangkaian kontrolnya ditambahkan. Oke, tambahkan ground. Kemudian alat ukur. Ya, seperti ini. Oke, bisa langsung dirangkai. Ini kita hubungkan ke sini. Induktor, kemudian masuk dioda. Induktor, resistor, induktor, kapasitor. Kemudian masuk ground. Ini rangkaian kontrolnya masuk ke sini. Oke. Ya. Oke, sekarang kita rubah nilai. Ini sama 12 volt DC. Kemudian kita nilai kapasitor, induktor, dan resistornya. Induktor 0,02338 Henry, 0,02338 Henry. Kemudian kapasitor 0,0214 farad.
214 farad. Resistornya 11.664 ohm. Maaf, 11.664 ohm. Oke, ya kita berikan keterangan di sini. Oke, input dengan outputnya. Ini sama dengan simbol D. Oke, dengan persentage cycle yang pertama itu 0, sedangkan sini sudah betul 5000 watts. Ya. Oke, sekarang sudah betul. Sekarang bisa langsung di-run. Bisa dilihat hasilnya. Sama di sini karena posisi data cycle 0 belum ada variasi tegangan yang dikeluarkan. Kemudian sama seperti tadi pada rangkaian ini, ketika MOSFET IGBT-nya nyala, maka arus akan mengalir ke sini masuk ke induktor. Induktor akan mengalami atau mengandung medan magnet, kemudian masuk kapasitor, kapasitor menyaring, masuk ke beban juga, kembali ke sini, masuk lagi dan kembali lagi ke sini ke dioda. Karena ini merupakan forward bias dari dioda, juga kembali ke sumber. Sedangkan ketika MOSFET mati atau off, induktor yang tadi mengalami medan magnet akan mengalami induksi sendiri pada induktor itu, sehingga menimbulkan tegangan VL, dan muatan yang tersimpan pada kapasitor juga akan dilepas ke beban, sehingga arus dapat mengalir dari muatan tegangan VL dan muatan yang tersimpan pada kapasitor. Kembali lagi MOSFET-nya on, harus kembali lagi nyala, bentuk rangkaian seperti ini. Oke, kita kembali sini RMS-nya. Ya, bisa dilihat dari dengan input 12 volt, data cycle masih 0. Nah, dengan outputnya sudah kecil, yaitu 4,6 volt. Selanjutnya kita rubah dengan nilai berikutnya. Saya akan buat yang 50% dan 100. Diganti di sini ke 0,5. Oke, transformation. Bisa lihat di sini inputnya sama, sedangkan sini kondisi off dan on sama, 50% 50%, atau lama nyala dan lama matinya sama dengan data cycle 50%. Kemudian outputnya seperti ini, bisa dilihat bergelombang dia, karena juga sudah difilter oleh kapasitor tadi. Untuk RMS sendiri kita bisa lihat sini
12 volt, dati cycle-nya 7,1 volt dengan keluaran 11, mendekati namun lebih kecil dari tegangan input. Oke, untuk nilai berikutnya kita masuk ke 100%. Kita rubah sini toleransinya 0 sampai 1, sehingga ini kita rubah jadi 1. Oke, sini bisa dilihat tegangan input sama dati cycle-nya berupa garis lurus, sedangkan tegangan outputnya seperti ini, bentuk bukit dan lembah. Ini bukan sinusoidal karena sini merupakan titik 0. Kalau sinusoidal dia ada siklus positifnya, kemudian di bawahnya negatif. Ini merupakan variasi dari keluaran sinyal DC, seperti yang saya jelaskan di awal. Rangkaian DC-DC Cooper untuk mendapatkan variasi dari keluaran sinyal DC, apakah tegangannya dinaikkan atau diturunkan. Untuk nilai RMS-nya, sini tegangannya sudah semakin kecil, di mana input 12 volt dengan pada dati cycle 1 volt, tegangan keluarannya 1,4 volt. Baik, sampai di situ. Untuk percobaan 3 dan 4 aku ulangi, lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.